Hai Overcomers, teman-teman semuanya. Hari ini aku akan sharing dari buku yang sedang aku baca, Seni Mendengarkan, di chapter yang kedua. Memahami bagaimana orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Nah, di sini orang-orang yang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu ada 7, dan aku akan bahas 3 poin besarnya. Ya, yang pertama itu karena kita tidak mendengar suara Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh. Salah satu contohnya adalah Samuel, kisah Samuel. Jadi di sini dikatakan 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan secara pribadi. Akhirnya apa? Dia tidak mendengarkan, dia tidak tahu firman Tuhan, dan dia tidak mengenal Tuhan. Akhirnya dia tidak tahu kehendak-kehendak Tuhan yang masuk ke dalam hidupnya. Di sini aku mau bilang bahwa setiap kita, bagaimana sih cara mengenal Tuhan yang baik? Itu adalah dengan saat teduh. Jangan sampai kita kendur untuk tidak saat teduh gitu, agar kita tetap terus mendengar suara Tuhan melalui doa-doa kita, melalui doa yang kita taruh di kaki Tuhan. Dan aku mau bilang di poin yang kedua, itu orang yang gak masuk ke dalam kehendak Tuhan tidak sempurna karena yang kedua, karena memiliki kehendak bebas. Contohnya adalah anak bungsu. Jadi tuh gini teman-teman, Tuhan tuh membiarkan setiap kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan kita, dengan apa ya, aku mau bilang dengan kehendak bebasnya kita, kan di sini dikatakan seperti itu. Tapi apa sih teman-teman endingnya dari jika kita berjalan tanpa kehendaknya Tuhan dengan kehendak bebasnya kita? Itu endingnya adalah kita menghancurkan diri kita sendiri. Dan itu terjadi pada kisah si anak bungsu. Bagaimana dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hak-haknya, dan akhirnya dia jadi kelaparan, sengsara. Bahkan dia sampai tidak dikenal lagi gitu sama orang-orang. Akhirnya dia menderita. Bapaknya tahu, tapi bapaknya membiarkan dia untuk memilih jalannya sendiri. Jadi aku mau bilang, jangan sampai kita ada di titik si kisah anak bungsu yang memilih kehendak bebas hanya untuk sementara. Jadi di sini dikatakan di Yohanes 3:19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi pada dasarnya kita tuh sebenarnya suka kegelapan. Tapi di sini aku belajar untuk semakin hari bagaimana aku tidak masuk ke dalam perangkap kegelapan itu, dan aku memiliki kehendak bebas. Jadi biar aku tidak terperangkap sama hal-hal itu. Aku belajar di situ untuk tidak terlalu fokus dengan apa yang dunia tawarkan. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena ketidaksabaran mereka. Jadi menantikan dengan sabar tuh mungkin memang tidak enak, tapi dengan kita membuat diri kita tuh sabar, itu tuh menghasilkan banyak buah, teman saudara-saudara, dan banyak buah bagi Tuhan. Artinya jika kita sabar, buah itu akan datang ke dalam hidup kita. Memang lama, memang sangat bosan. Dan di sini aku mau bilang, salah satu orang yang tidak memiliki kesabaran pada saat dia berjalan di jalannya Tuhan itu adalah kisah bangsa Israel. Bagaimana seharusnya bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan itu selama 40 hari. Tapi karena mereka mengeluh, mereka memberontak, mereka tidak sabar, mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Itu apa? Itu karena ulah mereka sendiri, itu karena mereka yang membuat, sehingga mereka masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Mereka berkeliling. Itu bukan waktu yang bukan waktu yang cepat, menurutku itu sangat-sangat lama ya. Tapi disitulah bangsa Israel yang pada akhirnya sedikit demi sedikit menyisihkan banyak sedikit orang gitu yang ketahuan apakah orang itu akan sabar, apakah orang itu setia. Dan di sini aku mau katakan bahwa untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu pertama ada rendah hati, tekun, sabar, dan setia. Memang sekalipun berjalan dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu, berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna itu sangat membosankan gitu. Kita nggak tahu jawaban, tapi percaya teman-teman, jika kita tetap setia, tetap bertanya, tetap berdoa, menaruh semua di kaki Tuhan, dan kita tetap datang ke rumah Tuhan, bertanya kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, dan kita mengikuti semua apa yang di dalam firman Tuhan katakan,
Tuhan akan memberikan jawaban itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya dia yang tepat bagi kita. Itu aja yang bisa aku sharing. Semoga memberkati, and God bless you.